Gift from Boyka. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, dan sangat semangat sekali kali ini karena kita akan membahas film yang cowok banget. Karena film ini sangat cocok untuk Anda yang memiliki mental kuat dan sangat menyukai adrenalin seperti saya ini, dimana ketika saya dibuat kesal sedikit saja, maka saya akan sangat murka dan mengamuk sampai-sampai warung teh Yuli bisa saya hutangin rokok setiap hari. Film ini berjudul Undisputed 2, dibintangi oleh Michael Jai White dan Scott Adkins, yang bagi kalian yang suka film-film action pasti sudah kenal kedua sosok ini. Jadi tanpa berlama-lama langsung saja, kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana pacar, selamat menonton dan katakan Jeki Cerot. Get it when I get back. Melanjutkan film Undisputed pertama, di mana kisah akan kembali berfokus pada George Chambers atau Iceman, sang juara, di mana gelar juaranya sudah direbut dan hampir mengalami kebangkrutan, sehingga beliau terpaksa harus menjadi bintang iklan di salah satu merek minuman di Rusia. In fact, right now, all you are is broke. You just do your job, we smile, go out to dinner with these corporate cocksuckers. Adegan berpindah ke seorang mafia Rusia bernama Gaga tanpa lady, di mana dia mengendalikan beberapa penjara di Rusia dan menghasilkan uang dengan cara mengadakan sebuah pertandingan di dalam penjara. Dan dari semua penjara dan pertandingan yang diadakan, ada satu penjara dengan satu jagoan yang tak terkalahkan. Jagoan itu bernama Yuri Boyka. And defending his unbeaten consecutive fights without defeat, Boyka! 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 Boyka sendiri menguasai berbagai jenis bela diri dan mengklaim bahwa dirinya adalah petarung paling kompleks di dunia. If we cannot get better odds against Boyka, we will have to shut down by spring. Di sisi lain, Iceman baru saja tiba di hotel Rusia dan di situ juga ada manajernya bernama Phil. Ini orangnya. Hingga saat dia masuk ke kamar, tiba-tiba ada orang yang menyerangnya. Kemudian muncul lagi orang dari belakang yang langsung memukulnya sampai membuat Iceman pingsan. Saat sadar, polisi sudah berada di tempat tersebut dan menemukan narkoba di sana, hingga bisa disimpulkan bahwa orang-orang semalam sengaja memfitnah Iceman agar bersalah dan masuk ke penjara. What the hell's going on here? They're setting me up. Dan Anda tahu ke penjara mana Iceman dijebloskan? Ya, pasti Anda sudah bisa menebaknya. Hampir sama seperti sebelumnya, hari pertama di penjara, Iceman sudah berbuat ulah dengan menolak mandi karena airnya dingin dan meminta para sipir untuk menaher cai agar airnya hangat. Kau gonying. Ketika akan masuk ke sel, para napi pun riuh karena kehadiran sang juara. Hal itu pun membuat Iceman kesal. Tim, gift from Boyka. Iceman sendiri ditempatkan ke satu sel dengan seorang pecandu yang nantinya akan berteman baik dengannya. Turn around, get the fuck out of my face. Got it. Esoknya saat jam sarapan, Iceman pun menjadi bahan perhatian semua napi, dan itu wajar saja karena Iceman adalah seorang bintang tinju terkenal. Saat makan, tak lama datanglah Boyka bersama gengnya, di mana salah satu anak buahnya menyuruh Iceman untuk berdiri dan memberi hormat kepada Boyka.
Hingga hal itu mengganggu sarapannya, Iceman pun membogemnya dengan sangat mudah. Dengan gelas minum di tangannya, Iceman pun menghampiri Boyka dan Boyka pun mengatakan bahwa Iceman tidak ada apa-apanya karena di dalam sana Boyka lah juaranya. Dengan gelas minum yang sudah diludahi, Iceman pun menyiram wajah Boyka hingga terjadi perkelahian kecil. Boyka sendiri sebenarnya mendapat perlakuan khusus di sana karena merupakan petarung kesayangan dari sang ketua mafia yaitu Gaga yang sudah saya sebutkan tadi. Di situ terlihat bahwa para sipir meminta Boyka untuk sabar dan akan mendapatkan kesempatan untuk menghajarnya saat di dalam ring. Yuri, I told you you'll have your shot at him. I had my shot at him. Sementara itu, Phil sang manajer mengatakan bahwa persidangan akan ditunda selama 1 bulan karena dia kesulitan untuk mencari bukti dan saksi sehingga hal itu membuat Iceman sangat marah. Bullshit me. Just be patient, George. I'm doing everything I can. Saat di taman, terlihat si pecandu sedang dibully oleh anak buah dari Boyka hingga saat Iceman datang, dia langsung menghajar mereka semua. Thanks for your help anyway. We don't take it personally, junkie. I just don't like seeing people getting bullied. Suatu hari diadakan pertandingan di penjara tersebut di mana Boyka akan bertanding dengan petarung dari penjara lain dan kita bisa melihat bahwa pertandingan tersebut menjadi bahan taruhan dan tontonan bagi para orang kaya dan mafia yang berada di luar sana. Iceman yang menonton pertandingan Boyka pun terlihat biasa saja dan merasa bahwa itu sama sekali tidak penting baginya. Hingga saat Kalapas menemuinya, beliau meminta agar Iceman mau bertarung dengan Boyka. Namun Boyka menolaknya mentah-mentah karena dia tidak berniat berlama-lama di penjara tersebut. Karena penolakan tersebut, Iceman pun dipaksa untuk bekerja di bawah dengan membersihkan saluran yang tersumbat. Tak sendiri, dia pun akan ditemani oleh seorang pria tua berkursi roda yang sudah puluhan tahun berada di sana, di mana nantinya pria tersebut akan menjadi penolong bagi Iceman. Sementara itu, si pecandu pun didatangi oleh anak buah dari Boyka yang memaksanya untuk membujuk Iceman agar mau bertarung dengan Boyka. Dengan imbalan sebuah plastik berisi mecin sasa yang dipakainya untuk bernarkoboi ria. Setelah mendatangi si pecandu, mereka pun pergi menemui Iceman untuk berniat menghajarnya, tetapi justru merekalah yang harus dihajar olehnya. Atas tindakan tersebut, Iceman pun mendapat hukuman dengan dijebloskan ke ruang comberan, di mana di situ terdapat banyak sekali tikus, sampah, kotoran, dan hal-hal menjijikan lainnya yang membuat Iceman demam. Beruntung si pria tua memberikannya roti dan sup hangat agar Iceman kembali pulih, tanpa Iceman sadari bahwa kuah sup tersebut diambil dari air comberan itu sendiri. Setelah beberapa hari berada di sana, tak lama Iceman dikeluarkan karena ada seseorang yang ingin menemuinya. Dan orang tersebut adalah Gaga, sang mafia Rusia yang ternyata menjebloskannya ke penjara tersebut. Dan yang mengejutkan adalah Phil alias sang manajer sendiri terlibat dalam rencana tersebut, di mana dia bekerja sama dengan Gaga agar Iceman masuk ke penjara dan bertarung dengan Boyka. Tujuannya tentu saja cuan, apalagi kalau bukan cuan. Ingat, no cuan, no jajan. No cuan, no pengencrotan. Setelah ditawari kebebasan saat menang melawan Boyka, Iceman pun menerima kesepakatan itu. Tak menunggu waktu lama, mereka pun berlatih dengan cara dan metode masing-masing, di mana Boyka berlatih menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang seperti kita tahu dia sudah mempelajari semua jenis bela diri dan menguasai berbagai jurus atau gerakan yang sulit.
Iceman sendiri tentu saja melatih pukulannya berulang kali karena memang basicnya seorang petinju dan hanya fokus memukul dengan kedua tangannya. Dan setelah melihat teknik dari kedua orang ini, menurut Anda, mana yang akan menang? Atau mana yang kira-kira akan berpeluang lebih besar untuk menang? Boyka atau Iceman? Saya jadi teringat kata-kata Bruce Lee yang berbunyi seperti ini. Saya tidak takut pada orang yang berlatih sekali untuk 10.000 tendangan. Tetapi saya takut pada orang yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Silahkan simpulkan sendiri pada sosok Boyka dan Iceman mana yang menurut kalian lebih baik dari peribahasa tersebut. Sementara itu si pecandu terlihat sedang menikmati micinnya di mana dia tak sadarkan diri dibawa terbang ke alam mereka, dibawa rebah di rumput hijau dalam imaji 5 dimensi. Tak lama datang anak buah Boyka yang memintanya untuk melakukan sesuatu agar Iceman kalah dalam pertandingannya. Dan sesuatu apa itu? Kita lihat nanti. Sabar coy. Saat pertandingan semua orang pun bertaruh dan sudah berada di posisinya masing-masing. Remember, no biting, no eye gouging, no hair pulling. Pertengahan ronde pertama, Boyka pun dihajar habis-habisan hingga membuatnya terjatuh. Namun karena Boyka adalah seorang petarung sejati sekaligus nasabah Bank BJB, dia pun bangkit dan segera membalikan keadaan, di mana dia menggunakan kaki untuk menyerang yang mana hal itu merupakan hal baru bagi sang Iceman. Sementara itu anak buah dari Boyka pun memberikan botol minum yang sudah diisi obat bius dan hal itu berhasil diketahui oleh si pria tua tersebut. Hingga saat ronde pertama selesai, si pecandu pun dengan ragu memberikan botol minum tersebut. Tetapi karena mereka mengancam tidak akan memberi jatah micin lagi, dia pun dengan terpaksa melakukannya. Tak butuh waktu lama, obat bius itu pun langsung bereaksi yang membuat kepala Iceman pusing. Melihat hal itu, Boyka nampak heran karena dia memang tidak mengetahui apa-apa tentang rencana anak buahnya tersebut. Tak mau ambil pusing, Boyka langsung menyerang Iceman hingga dia kalah dalam pertandingan tersebut. Saat sadar, Iceman langsung menemui si pecandu yang ternyata sudah tewas gantung diri dan meminta maaf atas apa yang telah dilakukannya. Kesal akan hal itu, Iceman langsung menghampiri Boyka dan mengatainya sebagai petarung banci karena tidak sportif dalam pertandingan. Boyka yang memang tidak mengetahui apa-apa tentang hal tersebut hanya bisa berkata, "Maksud lu apaan, Nyet?" Hingga saat ada kalapas datang, Iceman langsung protes kepadanya, namun karena tidak ditanggapi dengan serius, Iceman pun membogemnya hingga tersungkur. Atas perbuatannya, Iceman pun diikat di atas tiang sutet dan dibiarkan kedinginan di luar sana. Boyka yang merasa ada sesuatu yang salah mulai menginterogasi anak buahnya satu persatu. Hingga saat dia melihat kebohongan di mata mereka, Boyka langsung membunuh kedua anak buahnya tersebut. Wipe this fucking trash off my floor.
sehari setengah Boyka berada di luar membuat tubuhnya beku dan titiknya mengerut. Tak lama datanglah 3 napi yang memberikannya pakaian dan sarung tangan agar Iceman merasa hangat. Hingga saat para sipir menginterogasi mereka, semua napi pun maju dan mengaku bahwa mereka semualah pelakunya. Hal itu tentu membuat Iceman akhirnya sadar bahwa kita sebagai makhluk sosial yang hidup berkelompok, sepantasnya saling menolong satu sama lain dan bukannya bersikap acuh tak acuh seperti Squidward dengan klarinetnya. Boleh arogan, asalkan jangan sampai kehilangan hati nuranimu. Aduh. Very cute. You'll stand out here in the fucking cold and think about it. Tak lama setelah Gaga datang, Kalapas pun dimarahi atas perbuatannya karena jika sampai terjadi sesuatu pada Iceman, maka Gaga akan rugi jutaan dolar oleh karena Iceman adalah aset yang sangat berharga baginya. Setelah Iceman dilepaskan, Gaga pun menemuinya dan memintanya untuk bertarung sekali lagi, dan jika dia menang, maka Iceman bisa benar-benar bebas kali ini. Iceman pun meminta satu syarat lagi kepada Gaga untuk memberikan mantel baru kepada para napi yang sudah membantunya di luar. Tak ingin membuang waktu, Boyka dan Iceman pun kembali berlatih untuk pertandingan kedua mereka. Namun yang berbeda kali ini adalah Iceman dilatih oleh si pria tua yang ternyata dulunya merupakan petarung yang kehilangan kedua kakinya akibat ditembak oleh para sipir. Namun dengan pengalaman yang dimilikinya, si pria tua pun mengajari Iceman bertarung gaya bebas untuk mengunci kaki hingga membuat lawan kehilangan kakinya. Dengan diiringi musik sinematik bebas copyright, mereka pun mulai berlatih dengan keras. Tiba saatnya ronde pertama pun diisi dengan pertarungan yang seimbang antara Iceman dan Boyka, di mana mereka masih menggunakan tekniknya masing-masing yang membuat pertarungan sangat seru dan beradrenalin. Why you don't use more new technique? Di ronde kedua, tempo pertarungan sedikit berubah di mana mereka saling mengunci satu sama lain, tapi tak cukup untuk melumpuhkan satu di antaranya. Hingga tibalah ronde ketiga, Iceman pun teringat penderitaannya di dalam penjara, di mana dia disiksa dan mendapat perlakuan tidak layak, dan yang paling utama dan paling menderita dari semua ini adalah Iceman tidak bisa buka akun Instagramnya dan tidak bisa update Instastory di akunnya, sehingga hal itu membuatnya semangat untuk segera keluar dari sana. Dengan pengalamannya sebagai tokoh utama di film Spawn, Iceman pun merubah teknik bertarungnya hingga mampu membuat Boyka kewalahan. Sampai di suatu titik, akhirnya Iceman dapat mengunci kaki Boyka dan mematahkannya hingga membuat Iceman menjadi juaranya. You made a fortune. Yeah, I had a feeling how that would change. Sesuai kesepakatan, Iceman pun langsung dibebaskan dari penjara dan mendapatkan bagian dari hasil taruhan pertandingan tersebut. Namun dengan pribadi yang baru, Iceman pun memberikan uang tersebut kepada Kalapas dan menukarnya dengan kebebasan si pria tua yang melatihnya. Di mana si pria tua ini sudah terlalu lama berada di penjara dan sudah lama sekali tidak berjumpa dengan istrinya. Hingga saat mereka bertemu, akhirnya si pria tua tersebut bisa bahagia kembali dengan sang istri yang dicintainya. Iceman yang melihatnya pun terlihat senyum bahagia, namun dalam hatinya berkata, anjir menang banyak sini si kampret, bininya ternyata masih muda. Nasib. Tamat, ending yang cukup membagongkan.
Michael J. White emang keren sih, cuman sayang kebanyakan filmnya budget murah yang alurnya kurang begitu digarap dengan baik. Hampir sama kayak Scott Adkins atau si Boyka ini, beberapa film cukup bagus dengan ratingnya juga cukup tinggi. Cuman ya itu lebih banyak film-film kecil dengan alur yang asal-asalan. Scott Adkins sempat beradu akting loh sama Iko Uwais di film Triple Threat. Di situ juga ada Tony Jaa, si Ong Bak sama Tiger Chen yang main di film The Man of Tai Chi bareng Keanu Reeves. Cuman ya gitu, ratingnya juga nggak terlalu tinggi-tinggi amat, gak nyampe 77 acan kalau nggak salah. Dan setelah ini masih ada film Undisputed 3 sama 4 khusus membahas tentang Yuri Boyka. Dan apabila kalian tertarik dengan konten ini biar kayak YouTuber-YouTuber lain, saya minta kalian untuk subscribe ya. Tolong subscribe dan like dan share supaya AdSense saya lancar dan bisa mengganti biaya kopi dan rokok selama saya mengedit video ini. Terima kasih. Saya nggak ngemis subscribe loh ya, nggak maksa loh ya, nggak minta loh ya. Nggak minta tapi kok terus-terusan disebutin tiap hari sih. Kalau nggak minta terus apaan dong? Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Saya cuma minta kalian jaga kesehatan karena bukan hanya karena pandemik tetapi cuaca juga sedang tidak menentu. Jadi diharapkan kalian istirahat yang cukup, makan, olahraga dan kurang-kurangi begadang lah kalau cuma buat main remi doang mah. Apalagi cekihan. Kan sampai 1000 tuh hitungannya, poinnya. Bisa sampai subuh kalian main remian kayak gitu. Padahal saya juga tiap hari main. Seru sih, tapi usahakan istirahat yang cukup lah. Itu aja ya, saya mau cari dulu belanja online dulu, mau nyari liquid paling enak di dunia. Wih, Wong Shoke.